Episode 33. Dania berlutut sambil melepaskan sepatu Saga. Dia melakukannya jauh lebih hati-hati dari sebelumnya. Karena sedari turun dari mobil Saga sudah membisu. Wajahnya pun terlihat sedang kesal. Ditambah lagi satu kalimat yang diucapkan Sekretaris Han membuatnya berdebar sepanjang menaiki tangga memasuki kamar. Suasana hati tuan muda sedang sangat buruk. Jangan membantah apapun yang dikatakannya. Memang kapan aku berani membantahnya secara terang-terangan coba. Mau suasana hatinya sedang baik sekalipun aku selalu patuhkan. Kenapa? Anda kenapa lagi sih kalau sedang kesal kenapa pulang? Kan aku yang harus kena imbasnya. Apa kesal lagi masalah Helena? Dania selesai melepas sepatu. Dia meletakkan sandal rumah di bawah kaki Saga. Saat dia mau bangun, suaminya menyentuh bahunya, setengah menekan, membuatnya kembali berlutut. Dania mulai dirasuki perasaan tidak nyaman. Ini bukan hanya sekedar suasana hatinya yang sedang buruk, tapi sepertinya dia benar-benar sedang marah. Kau bertemu Elle hari ini? Suaranya terdengar dingin. Dek, bagaimana dia bisa tahu? Aku bertemu dengan Helena. Apa dia benar-benar mengawasi setiap pergerakanku di luar sana? Apa Han membuntutiku? Bagaimana dia bisa tepat membaca pergerakanku? Selama ini bahkan Han sepertinya mudah sekali tahu apa yang hanya sekedar aku pikirkan. Iya suamiku. Dania terbata. Dia masih menundukkan kepala. Saya pergi minum kopi dan berbincang dengannya. Takut melihat sorot mata Saga. Hah, Saga mencengkram lengan baju Dania. Gadis itu terperanjat. Sorot mata Saga penuh kemarahan. Kenapa? Kenapa kamu marah? Saga melepaskan baju Dania. Sekarang dia mencengkram dagu gadis itu. Kau mau bercerai dariku? Dania mulai bisa meraba arah pembicaraan Saga. Dan kamu mau memakai Elle untuk membuatku melepaskanmu? Sekretaris sialan apa yang kamu katakan pada majikanmu? Hah? Kenapa kamu membeberkan hipotesa yang sudah kubantah kemarin? Itu kan hanya rencana di kepalaku. Kenapa kamu mengadukanku? Memang niat itu kejahatan apa niat itu belum bisa masuk ranah pidana tahu? Jawab, Saga berteriak. Tidak suamiku. Saga menjatuhkan tubuh Dania di sofa. Di sampingnya, gadis itu meringsek mundur ke belakang. Saya hanya bicara dengan Helena. Saya hanya ingin berteman dengannya. Sekujur tubuh Dania sudah bereaksi mengingatkan. Kalau Saga sedang dalam kondisi tidak stabil emosinya. Salah menjawab sedikit saja. Habislah dia. Berteman. Kenapa? Karena dia sangat cantik. Begitulah perempuan suamiku. Kami senang punya teman wanita cantik. Karena dengan berteman dengan si cantik siapa tahu membuat kami cantik juga. Tambahkan tawa dan senyum di bibirmu Dania. Biasanya berhasilkan. Begitu dia berpikir. Hahaha. Saga tergelak. Kau pikir aku bodoh? Dania semakin meringsek. Menggeser tubuhnya sampai terbentur ujung kursi. Tidak suamiku. Bagaimana ini? Kenapa dia semarah ini sih? Tunggu. Apa dia marah karena aku sok-sokan ingin menjodohkannya dengan Helena lagi? Aku melakukan sesuatu terlalu awal. Padahal dia masih belum memaafkan Helena. Benar, aku yang salah strategi. Seharusnya aku menunggu amarahnya pada Helena mereda baru bertindak. Kau benar-benar ingin membuatku marah ya? Tidak suamiku. Tidak. Saya tidak berani. Saya mohon maafkan saya. Memohon. Tubuh Dania sudah meringsek semakin merapat di pojokan.
Kenapa Anda marah, Hicks? Hicks, aku tidak tahu kenapa Anda marah. Apa karena aku ingin bercerai? Apa karena aku ingin mencoba merajut ikatan cinta antara kalian? Atau karena aku bilang ingin berteman dengan Helena? Tapi saat ini sorot matanya sangat menakutkan. Aku benar-benar takut dia akan melakukan hal yang buruk. Tidak hanya padaku, tapi juga pada keluargaku. Kau tahu kenapa aku menikahimu? Dania menganggukkan kepalanya berulang. Dia tahu dari Helena tadi alasan sebenarnya. Anda hanya ingin membalas Helena. Saya tidak apa-apa suamiku. Anda sudah memberi keluarga saya kesempatan untuk hidup kedua kalinya. Jadi apapun alasan Anda itu tidak masalah buat saya. Biarkan sakit hati ini yang merasakan hanya aku. Toh setelah aku terlepas dari semua ini, aku bisa mencari kebahagiaanku sendiri. Saga menarik tubuh gadis itu mendekat, mencengkram dagu Dania. Lalu secara paksa dia mencium bibir Dania. Kali ini bukan hanya kecupan di bibir, tapi lebih dari itu. Buka mulutmu, digigitnya bir Dania yang tidak mau terbuka. Akhirnya gadis itu kalah. Saga habis pertahanan gadis di depannya. Ciuman itu berlangsung lama. Ada buliran air mata yang membasahi pipi Dania. Tangannya mencengkram sofa gemetar. Itu hukuman untukmu karena sudah berpikir lancang. Saga sudah duduk, menyentuh bibirnya lalu menatap masih dengan sorot mata tidak bersahabat. Apa salahku? Di mana salahku? Katakan letak kesalahanku di mana, biar aku bisa memohon dan tidak mengulanginya lagi. Pak Mun, masuklah. Pintu terbuka. Dania mengusap bibir dan membetulkan rambutnya yang terburai. Panggilkan 2 pelayan wanita untuk membantu nona muda bersiap-siap untuk nanti malam. Bersiap untuk nanti malam. Memang aku mau apa nanti malam? Baik tuan muda. Pak Mun setelah menganggukkan kepala lantas keluar dengan cepat. Menutup pintu tanpa suara. Setelah Pak Mun keluar Dania sudah selesai merapikan rambutnya. Mencoba memberanikan diri bertanya. Suamiku, bersiaplah untuk malam pertama kita. Dania terperanjat. Aku akan mencabik-cabikmu malam ini? Bukankah ini yang kamu inginkan juga? Tidurlah denganku. Dipegangnya dagu Dania lagi. Saga mengusap bibir yang merah bekas gigitannya tadi. Seringai dingin muncul di wajah Saga. Tidak peduli kata-katanya sudah seperti petir di siang bolong yang menyambar tubuh Dania. Dia beranjak keluar kamar membanting pintu dengan suara keras. Dania meloncat terkejut. Kenapa? Kenapa ini? Bukankah selama ini aku sudah bisa hidup dengan baik? Kenapa kamu benar-benar marah hari ini? Di mana salahku? Malam pertama, mencabik-cabikku. Ibu tolong aku. Di kamar mandi. Selang tidak lama Saga meninggalkan kamar dengan amarah. Menunjukkannya dengan membanting pintu yang membuat orang setengah mati terkejut. Masuklah 2 pelayan. Salah satunya Maya yang cukup akrab dengan Dania. Maya sedang menggosok punggungnya. Sementara pelayan satunya sedang membersihkan kuku dan memotongnya. Dania membisu, membiarkan mereka melakukan pekerjaannya. Walaupun dia merasa pelayanan kali ini berlebihan. Tapi dia benar-benar tidak punya tenaga untuk membantah lagi. Dia berusaha menarik nafasnya perlahan. Berkonsentrasi. Mengurai semua kejadian yang baru saja terjadi ini. Apa yang membuat Tuan Saga marah begitu? Tadi dia menyinggung tentang perceraian. Dari mana dia tahu? Kalau bukan dari Han.
Benar, pasti sekretaris kompleks itu. Dia mau mencabik-cabikku. Aku harus bagaimana ini? Malam pertama. Kenapa aku harus tidur dengannya? Jelas-jelas dia tidak suka padaku. Apa ini caranya menghukumku? Karena aku sudah berani berpikir untuk pergi. Benar. Kontrak hanya bisa terputus kalau dia merobeknya. Apapun yang aku katakan tidak ada nilai jual di hadapannya. Kalau aku melayaninya dengan benar, dia janji tidak akan mengusik keluargaku. Tapi sekarang, kalau emosinya tidak stabil begitu, aku harus bagaimana? Bukan hanya aku yang terancam, tapi seluruh keluargaku. Tapi tidur denganku. Kenapa? Kenapa dia sampai menghukumku sejauh ini? Ini sudah sangat berat. Aku sudah sangat bahagia saat dia tidak tertarik padaku di atas tempat tidur. Tapi sekarang, ini bahkan pengalaman pertamaku, tapi akan jadi trauma seumur hidupku. Kata-kata mencabik-cabik yang dia pakai untuk mendeskripsikan keinginannya memperlakukanku itu apa maksudnya? Apa aku akan disiksa dulu? Tolong, Maya. Dania memutuskan untuk mencari tahu dengan bertanya. Daripada dia bingung sendirian. Karena langkah ke depan masih terlalu gelap untuk diraba. Iya Nona. Apa sekretaris Han ada di bawah? Sumber informasi dari kebingungannya. Walaupun tidak mudah mendapat info darinya. Tapi sepertinya akan lebih baik daripada bertanya pada Saga. Iya Nona. Sekarang sekretaris Han pasti ada di ruangan kerja bersama Tuan Muda. Apa Pak Mun mengatakan sesuatu pada kalian? Bukankah aneh kan tiba-tiba kalian membantuku mandi begini? Dania mengangkat tangannya yang sudah bersih. Masuk kembali ke dalam bak. Pak Mun hanya mengatakan kepada kami untuk membantu Nona membersihkan diri. Apa ada kejadian aneh di bawah? Dania ingin mendengar penjelasan. Tapi gadis itu diam saja. Selepas mandi Dania memaksa kedua pelayan keluar kamar. Aku bisa melakukannya sendiri. Dania setengah berteriak mendorong tubuh mereka. Memalukan sekali pikir Dania harus ganti baju di depan mereka. Setelah memastikan mereka keluar Dania memilih baju dan memakainya. Dia duduk bengong di depan kaca sambil menyisir rambut. Cukup lama dia diam di tempatnya. Lalu dia meraih HP-nya. Sekretaris Han apa yang Anda katakan pada Tuan Saga? Dia sangat marah. Apa Anda tahu? Anda sudah menghancurkan hidup saya. Apa Anda memata-matai saya? Sampai tahu saya bertemu Helena. Perceraian? Apa Anda yang mengadukan saya? Saya sudah mengatakan kemarin. Kalau saya tidak seberani itu, saya punya keluarga yang harus saya lindungi. Tapi kenapa Tuan Saga sangat marah? Dia bahkan mau mencabik-cabik saya. Salah saya apa? Hei sekretaris sialan jawab. Dania sudah tidak bisa menahan diri. Dibantingnya HP di meja riasnya. Bunyi tring pesan sekali. Langsung dia sambar. Bedebah sialan. Jawaban sekretaris Han. Makan malam yang mencekam sepertinya hanya milik Dania. Saga bersikap seolah-olah tidak habis mengancam hidup dan mati seseorang. Dia makan dengan lahap. Menunjuk makanan yang ingin dia makan seperti biasanya. Dania di sampingnya sudah seperti kehabisan nafas. Apa ini makan malam terakhirku di dunia ini? Ibu mertua, tolong aku. Anakmu mau mencabik-cabik tubuhku malam ini. Adik ipar, kumohon berbelas kasihlah hari ini saja. Sembunyikan aku dimanapun, asalkan kakakmu tidak bisa menemukanku. Setelah makan malam satu keluarga duduk berkumpul.
Dania duduk di samping Saga. Membeku. Dia hanya menyimak. Sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Bahkan wajahnya pun nyaris membeku. Pikirannya sedang fokus pada kata mencabik-cabik. Bukankah kata itu hanya dipakai saat menggambarkan binatang buas mengoyak mangsa dengan giginya? Kakak ipar, kenapa denganmu? Apa kamu sakit? Jenika jauh lebih bisa bicara baik-baik sekarang setelah obrolan panjangnya waktu itu dengan Dania. Saga meraih ujung rambut Dania memainkannya di tangannya. Apa kamu sakit? Tanyanya. Sambil memainkan rambut Dania. Tidak suamiku, saya baik-baik saja. Menjawab dengan lugas sambil tersenyum. Baguslah. Saga menarik rambut Dania. Membuat gadis itu mengernyit. Lalu dia melepaskannya. Kenapa banyak sekali yang mereka bicarakan? Biasanya juga kan tidak seperti ini. Apa ini benar-benar jamuan malam terakhir untukku? Mencabik-cabik. Enyah kau dari pikiranku. Saga bangun dari duduk setelah pembicaraan panjang keluarga. Membuat Dania terperanjat. Dan refleks berdiri. Apa sudah mau tidur? Ibu bertanya. Iya Bu. Saga hanya menjawab pendek. Baiklah, istirahatlah. Ibu mertua menatap Dania agar segera mengikuti suaminya. Tapi buru-buru dia menarik lengan menantunya lagi. Apa kamu membuat kesalahan? Tidak, jawabannya yang berteriak malah semakin mencurigakan. Sebenarnya membuat ibu mertua ingin bertanya lagi. Tapi diurungkan karena Saga sudah menghilang dari pandangan. Sudah sana kembali ke kamar. Susul Saga. Iya Bu. Bagaimana ibu bisa tahu? Kalau tahu kumohon tolong aku Bu. Pintu terbuka kecil. Lampu kamar sudah padam. Dania membeku di depan pintu. Aku takut setengah mati. Apa yang kamu lakukan di sana? Maaf suamiku. Baik, minta maaf saja. Jawab dengan minta maaf saja. Dia tidak benar-benar akan meniduriku kan? Jelas-jelas dia tidak suka padaku. Kenapa? Kenapa saat Helena kembali? Apa ini caranya balas dendam lagi? Tapi kenapa memakai tubuhku? Toh Helena tidak akan tahu. Naik. Malam panjang baru akan dimulai.